merendahkan diri kami kepada Tuhan, membawa hati kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang padamu membawa pujianku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang padamu membawa pujianmu, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Kasih-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Selamat sore semuanya. Mari kita semua berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Berikan segenap hati kita untuk kita memuji, untuk kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Ku datang padamu membawa pujianku. Padamu. Amin. Haleluya. Membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku mendekat kepadamu Tuhan, mendekat padamu. Amin. Haleluya. Mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita melihat kemuliaan Allah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Engkau kebanggaan kami Tuhan. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan, memberikan diri kita untuk menyembah kepada Tuhan. Biar lewat ibadah ini kita memberikan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kami kepadamu Tuhan. Lewat ibadah kami pada sore hari ini, hadirlah Engkau Roh Kudus di tempat ini. Lawati kami yang ada di tempat ini. Kami merindukan Engkau bekerja. Kami merindukan Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini. Memberkati ibadah ini Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hadirat-Mu membuka hati kami. Memberikan sukacita, memberikan gembira. Memberikan semangat untuk kami. Untuk kami boleh menyembah dan memuji-muji Engkau Tuhan. Berkati semua yang akan melayani umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah ada. Baik yang akan ada di tempat ini. Semua kami mengalami hadirat Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita terus memberikan pujian bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Hari berganti hari
minggu yang di belakang kita alami kebaikan Tuhan. Biar kita rasakan semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita semua berdiri, katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan buat kita semua. Amin. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya, katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memelihara. Syukur, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan ya, kecaplah dan lihatlah, nikmati kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Sama-sama syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, Engkau mengasihiku. Amin, sekali lagi katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dia memelihara kehidupan kita untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Menalah setiap umat Tuhan untuk terus mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, untuk kita tetap percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Tak ada perkara yang mustahil. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita mau tetap berkata bahwa Tuhan baik bagi kita. Terpujilah nama-Mu. Katakan dengan lagu ini, Engkau membuka jalan bagiku Tuhan. Jalan di lautan, mata air di padang gurun. Amin. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Katakan ku berserah.
pegang tanganku. Puji Tuhan, haleluya. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ada tangan Tuhan yang akan selalu menuntun dalam setiap kehidupan kita. Mari kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Tidak ada kata yang sukar, tidak ada kata yang mustahil kalau kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia yang menciptakan kita. Dia juga yang akan menjaga kita. Dia akan memimpin langkah-langkah kita. Mari kita berserah kepada Tuhan. Oh Yesus, Kau bukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukakan jalan di lautan. Bangsa Israel tidak tahu kemana dia harus melangkah. Ada banyak halangan dan rintangan, tapi di saat itulah Tuhan buka jalan. Amin. Haleluya. Ku berserah kepadamu Tuhan. Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin, amin. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan, Kau buka jalan Tuhan. Bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun. Oh, haleluya, amin. Sukar di matamu, amin. Ku serahkan hidupku padamu, amin. Haleluya. Ku berserah, amin. Haleluya. Seluruh hidupku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Ku tahu Engkau baik bagi kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada, Engkau memberikan kebaikan-Mu yang besar itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan, kami agungkan, kami agungkan Engkau.
mendengar firman Allah. Itulah jalan Tuhan. Akan Tuhan nyatakan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Amin. Ku serahkan hidupku padamu, haleluya. Ini keyakinan kami Tuhan, bahwa Engkau kan selalu memegang, Tuhan kan selalu memegang tangan kami Tuhan. Engkau Tuhan baik bagiku. Katakan sekali lagi. Amin, amin. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin, amin. Berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tahu Tuhan. Tahu Tuhan baik bagiku. Tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau pegang setiap tangan-tangan kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Beritakanlah firman-Mu bagi kami lewat hamba-Mu. Kami siap menerima itu Tuhan. Biarlah firman Allah menjadi jawaban bagi kami. Menjadi kekuatan, menjadi penghiburan Tuhan buat kami. Terima kasih bungkus Tuhan hamba-Mu dengan kuasa Tuhan. Ya, setiap firman yang dibentangkan itu berasal dari Tuhan sendiri. Kami semua yang ada, kami siap mendengar firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 6 Juli 2025, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang penyerahan diri secara total menghasilkan keindahan. Memang tidak mudah, seperti Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, untuk datang ke tempat ini dengan cuaca yang seperti ini tidak mudah. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang dapat hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Begitu juga dalam berserahkan, menyerahkan diri kita secara total. Itu tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudara. Seperti Bapak Ibu dalam suasana hati yang senang mungkin bisa mudah mengatakan saya mau datang beribadah. Tapi ketika Bapak Ibu dalam kesusahan atau dalam pergumulan, itu tidak mudah. Ya, ada tantangan tersendiri. Terlebih kalau Bapak Ibu dalam keadaan kelemahan tubuh atau sakit, atau banyak hal, ya, mungkin kesibukan dan hal-hal, memang tidak mudah. Punya tantangan tersendiri, perlu penyangkalan diri, mungkin juga perlu menghilangkan ego kita untuk melakukan. Begitu juga dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya melakukannya secara total keseluruhan, itu akan menghasilkan keindahan. Kita melihat peristiwa ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-36. Nanti kita bandingkan dengan Lukas pasal 22 ayat 43-44. Hal yang sama juga peristiwa di Getsemani ini, Taman Getsemani ini juga diutarakan oleh Lukas, oleh Markus, dan oleh Matius. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-36. Kita akan baca ya. 2, 3. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Coba kita baca lagi Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Ayat yang ke-43 dan 44. Dari ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Puji Tuhan, ketika Yesus mengajak muridnya untuk ke Taman Getsemani dan mengajak mereka untuk berdoa, Yesus tahu bahwa dia akan menuju salib. Dan keberadaannya sebagai manusia, dia sangat takut dan gentar. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Markus pasal 14 ayat sebelumnya itu 33, 34, hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan dia percaya bahwa Bapaknya dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Bapa di sorga untuk melakukan sesuatu untuk Yesus, keberadaannya sebagai manusia. Dia bisa menolong dia karena dia menyadari sebentar dia akan ditangkap dan disalibkan. Dia bisa untuk tidak mengalami hal ini. Sebab itu kita lihat dari perkataan Yesus, kalau bisa ambil cawan ini. Di dalam keberadaannya sebagai manusia, cawan ini sungguh berat. Karena ini adalah ini dosa seisi dunia dia harus tanggung, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan dikatakan situasi yang dialami ini membuat dia tertekan, bahkan dikatakan sampai tadi Lukas 22 itu peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Rupanya kalau ada orang yang begitu mengalami tekanan yang berat, bisa saja seperti yang Yesus alami, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ini tidak mudah buat Yesus. Tapi dia katakan, bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Dia datang untuk melakukan kehendak Bapa di muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, dia menyerahkan total kehidupannya kepada Tuhan. Dia singkirkan keegoannya, dia singkirkan kedagingannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, biar kehendak Tuhan saja yang jadi, yang dia lakukan. Dan apa yang terjadi? Karena Yesus menyerahkan dirinya mengikuti kehendak Allah, menyingkirkan keegoannya, kedagingannya, dan dia merelakan diri untuk mati di atas kayu salib. Dengan kematiannya, Paulus katakan, keselamatan penebusan itu terjadi untuk manusia di dunia ini. Mereka yang merespon kasih Allah, mereka akan diselamatkan, ditebus. Bahkan dikatakan
kehidupan mereka dibaharui. Dan mereka diberikan kehidupan kekal lewat penyerahan diri Yesus secara total ini. Sehingga semua manusia yang percaya diselamatkan, ditebus, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Bahkan juga akan mengalami kuasanya. Ya, kehidupannya diubahkan, kehidupannya akan mengalami kuasa kemenangan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat pemazmur pasal yang ke-37 ayat 5 sampai dengan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Perhatikan ayat yang ke-6. Orang-orang yang berserah kepada Tuhan secara total. Ayat 6 katakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Tidak mudah, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Itu tidak mudah. Dia harus singkirkan keegoannya, kedagingannya. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, dia sebenarnya iri ya kepada orang-orang yang berlaku curang, orang-orang fasik. Ayat yang pertama, janganlah marah karena orang-orang yang berbuat jahat. Janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini tidak mudah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Lihat ya orang-orang fasik, orang-orang jahat kok sepertinya ya nampaknya berkembang, nampaknya lebih sukses gitu. Kelihatannya tidak bermasalah hidupnya. Tetapi Tuhan katakan kita harus berserah kepada Tuhan. Jangan iri kepadanya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau saudara membiarkan iri hati itu, kita akan menjadi panas hati. Dan kalau orang sudah panas hati, dia akan marah, saudara-saudaraku. Dikatakan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8, berhentilah marah dan tinggalkan panas hatimu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Tidak mudah saya katakan. Karena kita diperhadapkan dengan kenyataan. Waktu hari Jumat, kita sedang mempelajari Injil Matius pasal yang ke-17. Di ayat itulah murid-murid melihat kemuliaan Tuhan.
Yesus bercahaya seperti matahari, bersinar. Ada pengalaman yang indah yang dialami mereka. Ya, ketiga orang yang ikut Yesus naik ke gunung, Yakobus, Yohanes, Petrus. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Karena ayat-ayat sebelumnya Yesus katakan ada orang yang tidak mati sebelum dia melihat, ya, bahwa dia adalah raja. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Yesus. Yesus, ya, bercahaya seperti matahari dan awan turun, menunjukkan keberadaan Yesus sebagai Allah. Dia adalah Raja, dia adalah Mesias. Karena pasal 16 sebelumnya dikatakan dengan ilhaman Roh Kudus, Petrus diberitahu bahwa Yesus anak manusia itu adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias. Senang. Tapi ketika mereka turun dari gunung, kenyataannya saudara-saudaraku diperhadapkan ada orang yang sakit. Ada orang yang menderita karena sakit itu. Ada orang yang dirasuk setan sehingga kehidupannya sangat menderita. Ada orang-orang yang sesat karena mereka meragukan keberadaan Tuhan. Murid-murid yang 9 itu yang tidak naik ke gunung, sudah sekian lama bersama dengan Tuhan tapi mengalami kelemahan iman. Biasanya dia berdoa buat orang dan mengalami mujizat kuasa Tuhan. Tapi saat itu tidak nyata kuasa Tuhan, saudara-saudaraku. Dan dikatakan Yesus ditagih, harus bayar pajak, ada tanggung jawab, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi Yesus adalah Allah, luar biasa. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membuat mujizat. Disuruh muridnya ke danau. Pancing, tahu-tahu yang kepancing itu ikan, di mulutnya ada uang, saudara-saudara, dinar untuk bayar pajak. Ini bukan kebetulan, saudara-saudara. Tapi yang saya mau tekankan di sini, ketika mereka turun dari gunung, menghadapi kenyataan, itulah realnya. Ada yang sakit, ada yang susah, ada yang menderita. Harus ada tanggung jawab, ada orang-orang yang mengalami kelemahan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ketika Tuhan mau supaya kita menyerahkan diri kita secara total, enggak mudah untuk melawan ego daging kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tapi kalau saudara serahkan secara total, maka akan muncul kebenaran itu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Dan firman Allah katakan, Tuhan akan bertindak. Enggak mudah ketika bangsa Israel seperti pujian kita. Di belakang ada tentara Mesir yang mengejar. Di depan ada laut Kolsom, kiri kanan gunung. Mereka ini bukan saja orang-orang pria-pria semua. 5.000. Tapi kan ada wanita, ada anak-anak, ada binatang. Mereka sedang mengadakan perjalanan seperti pawai. Yang memperkirakan kalau 5.000 lagi, kalau istri anak bisa 15.000, mungkin bisa lebih. Bayangkan 15.000 orang sedang berjalan, belum ada binatang, ya kan? Binatang itu kan nggak selalu ikut, ya kan? Ya kan?
Ada yang mau lari ke sini, domba, sapi, ya kan. Pernah saya ada cerita teman saya katakan, waktu dia ke Israel kan mau ke gunung gitu, ya mereka naik onta. Tiba-tiba ontanya melenceng dari arah ke atas karena dia cari rumput. Dia turun ke jurang begitu, saudara-saudara. Dia gemetaran, saudara-saudaraku. Ini bayangkan saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, dengan pawai yang besar itu tidak mudah, saudara-saudara, ya, menghadapi situasi yang real itu. Di belakang ada tentara Mesir, Firaun yang mengejar, tidak rela mereka keluar dari Mesir. Kiri kanan keadaan gunung dan di depan ada laut Kolsom. Tidak mudah untuk percaya berserah kepada Tuhan. Memang ada tiang api, tiang awan, tanda bahwa Tuhan menyertai. Tidak mudah kita mempercayai penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Ini depan laut nih, belakang musuh nih. Tapi kan bagi Tuhan tidak yang mustahil. Tuhan buka jalan di tengah laut. Seperti pujian kita. Tuhan mau, Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana Yesus, dia menyerahkan secara total kepada Tuhan. Bukan kehendakku, kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak dia disingkirkan. Kedagingan, keegoannya disingkirkan. Sehingga apa terjadi? Kita diselamatkan. Kita dibaharui. Kita mengalami transformasi. Kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudara dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana seharusnya. Tapi kita melihat firman Tuhan katakan, orang-orang yang senantiasa mengandalkan dirinya tanpa mengandalkan Tuhan, dia seperti ranting yang keluar dari pokok, dia akan kering dan dibakar. Tapi kalau ranting itu selalu nempel dengan pokok, dia punya hubungan dengan Tuhan, maka dia akan berbuah. Kalau kita semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, firman Tuhan, Tuhan akan bertindak. Seperti ranting tadi, dia tetap apapun situasi, kondisi apapun realnya di dalam kehidupan kita, situasinya yang kita hadapi, dia tetap nempel terus, saudara-saudara. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Begitu juga firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2 digambarkan seperti kolam yang menggali kolam, tapi kolamnya bocor mulu, saudara-saudara. Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mengapa? Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Mereka beralih kepada ilah yang kelihatan, Tuhan itu tidak kelihatan. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Digambarkan di sana untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Dengan kata lain, sia-sia, saudara-saudara. Ya. Begitu juga Petrus. Lukas pasal yang ke-5. Dia seorang ahli penangkap menjala, saudara-saudara. Menjala ikan.
Tapi dikatakan saudara-saudara, Lukas pasal yang kelima, semalam-malaman dia sudah jala semua, tidak dapat ikan, saudara-saudara. Lukas pasal yang kelima, kita baca dari ayat 1 sana. Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala." Dia ini bukan ecek-ecek ya, penjala ikan. Kalau saya mungkin sembarangan, jalannya nggak mekar, ya kan? Lempar, ini dia ahli. Sut, nggak dapet. Sut, nggak dapet. Sut, belakang laut. Semua dia udah jala semua, nggak dapat ikan semua, saudara-saudaraku. Padahal dia kan seorang ahli, dia tahu. Saya dulu masih laut yang di belakang PLTU itu, aduh, saya senang dulu kalau pagi-pagi saya dari rumah jam 5 Warakas jalan sampai sana kira-kira ya 1 jam lah, jam 6 saya bisa tangkap itu loh, kepiting yang panjang, rajungan kalau itu ya, bukan kepiting, bisa pegang banyak. Dan saya lihat juga ikan belanak ya, paman saya dia nelayan, banyak ikan. Dan kami makan ikan yang baru ditangkap itu manis sekali, segar ya. Tapi sekarang mah udah lari ikannya pada kemana kali. Dan lautnya udah kotor ya, banyak sampah dan lain-lain. Dan banyak sekarang udah diuruk, ditimbun dengan pasir dan itu menjadi banyak rumah itu, seperti pik itu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, semalam-malaman keahliannya, kepintarannya tidak membuahkan hasil. Tapi ketika Yesus katakan, coba tebar, ya, coba perkataan Yesus apa itu? Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal 5 ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu itu menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Dia dari segala tempat itu pasti udah dikitarin, udah dijala semua. Tapi karena Engkau menyuruhku, aku menebarkan jala itu. Dan setelah mereka melakukannya, maka ia menangkap sejumlah ikan besar sehingga jalahnya mereka mulai. Belum tentu, saudara-saudaraku, dengan kepandaian kita, semua itu dengan kekuatan kita itu berjalan mulus. Karena dalam hidup ini, dalam realnya ada faktor X, bahkan bisa saja terjadi. Ya, seperti tadi kita hujan, sehingga kita mundur, dan puji Tuhan Bapak Ibu bisa hadir. Ya, tidak mudah. Jadi kita lihat apa yang dilakukannya sepertinya tidak ada nilainya. Ya, udah sekuat tenaga ya sudah dikeluarkan, tidak ada hasilnya. Bukankah demikian kita, saudara? Kadang-kadang juga ada satu waktu kita merasa semua yang kita kerjakan itu enggak ada nilainya, ya, sia-sia, saudara-saudara. Begitu juga dengan apa yang kita miliki, enggak mampu ketika kita menghadapi masalah yang kita sedang hadapi. Nah, Tuhan mau kita untuk menyerahkan, ya. Mazmur tadi 37 ayat yang kelima, serahkanlah dengan segenap hati kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan.
Ya, Mazmur 37 tadi ayat yang kelima, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Jadi penting dalam kehidupan kita, yang pertama, kita harus punya mental seperti anak-anak. Anak-anak itu saudara-saudara udah dia nggak mau tahu dah pokoknya. Ya, ketika dia dekat, ketika dia dalam dekapan, ya, ayah ibunya, ibunya khususnya, dia senang, aman. Ya, kalau dia lapar tinggal nangis aja. Ibunya pasti menyusui, kan gitu. Sesuatu terjadi ingin ya dia ngompol kah dan lain-lain, tinggal nangis aja dia. Udah pasti orang tuanya menolong. Nah, saudara, bagaimana kita menyerah sepenuhnya secara total kepada Tuhan? Kita harus punya mental seperti anak-anak. Ya, bergantung, berserah dengan penuh keyakinan, ya, kepada Tuhan. Amsal Soleman pasal yang ketiga. Amsal Soleman pasal yang ketiga ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap, jangan setengah-setengah, saudara-saudaraku. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bukan berarti kita tidak perlu memakai otak kita. Perlu, saudara-saudara. Ya, kita perlu. Tetapi jangan kita dikuasai, ya, sehingga apa yang kita pikirkan itu berlebihan sehingga kita tidak mempunyai keyakinan, kehilangan keyakinan kita kepada Tuhan. Seperti dalam Matius pasal 6, bahwa kita tidak terhindar dari kesusahan, hal-hal yang tidak baik. Lebih-lebih kita hidup di akhir zaman ini, ya, situasinya seperti kata sukar itu berbahaya. Bisa sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kita harus berserah kepada Tuhan. Saya katakan tadi seperti mental anak-anak, ya, bergantung, berserah kepada Tuhan. Seperti khotbah minggu lalu, burung Tuhan pelihara, bunga bakung dihiasi, dan keindahannya melebihi keindahan daripada Raja Salomo. Ukurannya luar biasa yang dipakai Raja Salomo, saudara-saudara. Ya, tentang pemeliharaan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya. Mereka tidak menabur. Burung mana ada yang menabur? Tentu dia bekerja. Ya, dia harus berharap. Ya, saudara-saudaraku. Begitu juga kita. Ya, Tuhan mau kita lebih lebih rajin, lebih efektif, lebih melakukan sesuatu, saudara, bekerja, kan Tuhan inginkan. Tapi kita harus juga menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, selain kita mempunyai mental seperti itu, kedua, kita mau berharap. Bukankah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan ubah hidup kita sehingga kita punya pengharapan. Itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, saya bacakan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita diberi pengharapan. Hidup kita mempunyai pengharapan. Beda orang-orang yang tidak percaya dengan orang-orang yang percaya.
Ya, kalau kita yang percaya kepada Tuhan punya pengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar, karena kasihnya yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi yang kedua, bagaimana kita berserah? Kita harus senantiasa terus jangan putus asa. Jangan putus harap. Kita harus berharap kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 kita melihat orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Beda dengan orang yang ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, biarlah kita mau terus jangan putus harap, kita tetap berharap kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita mau belajar dalam ketaatan. Ya, kadang-kadang untuk kita taat ini kita harus merendahkan diri. Seperti Abraham, dia harus keluar dari zona nyaman, ya, keluarganya, pergi kepada apa yang Tuhan katakan. Dia tidak tahu, inilah iman, saudara-saudaraku. Ya, belum melihat, tidak mudah. Ya, tidak terlihat, ya, di dalam ketaatan gitu. Begitu juga kita di dalam berserah kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta kepada kita, tidak mudah, kadang tidak terlihat dan belum ya kita lihat. Ya, kita perlu tetap percaya, berserah kepada. Tapi saat kita berjalan di dalam menyerahkan diri kepada Tuhan, disitulah saudara-saudaraku kita melihat prosesnya Tuhan. Tuhan ya membuka jalan, Tuhan menyediakan, Tuhan bertindak. Dan disitulah saudara-saudara firman Tuhan katakan kebenaran itu akan dinyatakan, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau kita mau menyerahkan diri kita secara segenap hati dengan total, maka janji Tuhan pasti Tuhan akan memelihara, seperti dalam ya Mazmur 37 ya. Tadi katakan orang yang berserah, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Apa itu? Ayat 22-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ada saatnya ketika kita ada di dalam ketaatan, berserah kepada Tuhan, mengikuti ya langkah-langkah kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan walaupun kita tidak dapat menghindar apa yang kita alami, kenyataan realnya di dalam kehidupan kita, kesusahan, tapi dia tidak akan membiarkan tergeletak. Karena apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Ini janji Tuhan. Selain itu juga Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berserah kepada Tuhan, rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Bukankah Yusuf ya ketika Tuhan menyatakan rencananya, ketika dia melakukan apa yang Tuhan katakan, saudara-saudaraku, dia harus mengalami begitu proses Tuhan, ya, dia dijual, dipenjara, ya, dan lain-lain, saudara-saudara. Tetapi Tuhan punya rencana, dia ada di Mesir untuk memelihara
memelihara keluarganya, ya, bukan saja Tuhan pakai dia. Nah, itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Begitu juga janji Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam, ya, kalau kita tetap bergembira, ya, Tuhan akan, ya, ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tak kala kita berserah kepada Tuhan, biarlah kita tetap bersuka cita, ya, karena kita berharap, kita percaya Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan banyak hal di dalam, kalau kita membaca, ya, pemeliharaan Tuhan, bahwa Dia akan, ya, memberkati kita, ya, dan firman Tuhan katakan juga, ya, janji Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, ya, rahmatnya tidak berkesudahan. Kita akan menikmati kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, ya. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Lewat perjamuan Tuhan kita diingatkan apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Dia menyerahkan, ya, kehidupannya secara total. Kehendak Tuhan saja yang jadi. Dia hilangkan egonya, dia hilangkan keinginan dagingnya. Dia berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi setelah peristiwa salib? Banyak manusia diselamatkan, ditebus. Banyak manusia diubahkan seperti kehidupan kita. Banyak manusia diberikan kehidupan kekal dan pengharapan. Banyak manusia yang mengalami kuasa daripada kebangkitan Tuhan itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ada janji Tuhan, tak kala kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya, segenap hati kepada Tuhan, kita akan menikmati. Dan mari kita berdiri bersama-sama, kita akan ambil perjamuan Tuhan. Saya undang Bapak Maliaki depan. Kita nyanyikan lagu Hanya Kau Tuhan di Hidupku. Kita diingatkan lewat perjamuan yang akan kita ambil semua. Apa yang Yesus lakukan sebelum menuju salib. Dia menyerahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa, sehingga hasilnya adalah hal yang indah yang kita bisa nikmati. Tentu juga dalam kehidupan kita, kalau kita semakin mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan segenap hati, Tuhan akan bertindak. Kebenarannya akan nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya. Engkaulah sumber Allah lah sumber kehidupan, sumber pengharapan kita. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Tidak mudah ketika kita hadapi Jiwaku dalam kehidupan ini hanya berbeda. Yesus, Kaulah Tapi Tuhan adalah sumber pengharapan. Dialah sumber hidup kita. Haleluya. Hidup karena salib benar.
dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Ada mujizat dan kuasa Tuhan kami boleh alami. Kami akan terimanya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti secara online juga sudah menyiapkan roti dan anggur. Kalau sudah, mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan kita dengar firman Tuhan. Setelah itu kita akan melakukan bersama-sama baik makan roti maupun air anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari kita mengangkat cawan minuman. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya. Letakkan cawan. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Kita nyanyikan lagu Hanya Kaulah Tuhan di hidupku. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kekuatan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Ada damai di hati, ada sukacita, ada ucapan syukur mengalir terus dalam hati. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kalau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian. Haleluya. Di dalam Tuhan kami akan mengalami banyak pertolongan. Saat kami susah, Engkau menghibur kami Tuhan. Saat kami lemah, Engkau berikan kami kekuatan. Saat kami hampir berputus asa, tidak ada harapan, tetapi Engkau datang Tuhan, memberikan harapan yang pasti. Saat kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Haleluya, saat kehidupan kami goncang Tuhan, Engkau memberikan ketenangan kepada kami. Memberkati seluruh umat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang akan kami jalani lagi, biarlah Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati hamba-Mu, tetap urapan Tuhan bertambah-tambah, membuka segala rahasia Tuhan untuk kami semua jemaat yang digembalakan, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membawa korban-korban persembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dipakai untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah umat-umat Tuhan terus menopang dengan cintanya pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati yang akan bertugas melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa? Baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti secara online. Engkau mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Tuhan sanggup. Dia akan bertindak dalam kehidupan saya dan saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami tahu Engkau akan
menyatakan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan keperluan kami Tuhan Yesus. Kami mohon kuasa-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu. Hamba mewakili berdoa memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami percaya Engkau tidak berubah. Sampai detik ini Engkau sanggup melakukannya. Kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami mengalami kemenangan, datang pada kemenangan. Kami mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang indah. Kami mengalami pemulihan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil. Mereka berikan dengan sukarela, iman mereka Tuhan balas. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan milik mereka. Biarlah seperti janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan kepada keluarga-keluarga jemaat-Mu yang tahu melakukan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tuhan memberkati dan memberkati. Memberkati pelayan-pelayan yang melayani kami Tuhan. Baik WL Singan yang mainkan musik, yang menyiapkan tempat ini, menjalankan persembahan, semua Tuhan yang terlibat, baik sound system, semuanya Tuhan Yesus. Penerima tamu Tuhan membalas, memberkati mereka. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Biarlah Tuhan berkati selalu. Ada anak-anak-Mu, Tuhan juga berkati mana mereka berada Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan kami, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan kepada pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden kami, para menteri, kabinet, aparat, pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati komplek Pas Pampres ini, juga Komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota pasukan Pas Pampres. Jalankan tugas buat berhasil dan Tuhan berkati mereka. Komandan komplek bersama seluruh jajarannya berkati, RW, RT, Tuhan berkati juga mereka yang purnawirawan, Tuhan berkati. Ada anak-anak-Mu boleh menjadi terang dan garam. Di mana kami berada Tuhan, daerah kami, Tuhan berkati. Kehadiran kami boleh menjadi terang dan garam. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kehadiran kami semua Tuhan. Dan Tuhan tolong pekerjaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan, Tuhan juga memberkati. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, baik yang berjalan kaki dengan kendaraan umum maupun dengan kendaraan pribadi. Tuhan tibakan dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan juga tolong kami di hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Putra yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima hari Minggu, Tuhan Yesus